negeri ini memanggilmu kawan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada video ini akan ditampilkan dua buah video pelaksanaan praktek baik segitiga restitusi melalui skenario dua kasus pelanggaran oleh siswa tugas demonstrasi modul 1.4. Silakan disimak. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi. Halo Steve, selamat pagi. Kamu terlambat ya? Wah, ini sudah 30 menit kamu terlambat. Ya, kamu telat. Nah, aduh, kamu pakai sepatu putih lagi. Sri, hari Senin kita itu wajib menggunakan sepatu hitam. Kesepakatan kita itu adalah sepatu hitam. Kamu sudah melanggar dua. Yang pertama, kamu terlambat 30 menit, dan yang kedua, kamu menggunakan sepatu putih pada hari Senin. Wah, kayaknya ada hal yang perlu dibicarakan dengan Bapak. Nanti silakan Bapak, akan ada hal yang dibicarakan di ruang guru. Silakan menuju ruang guru. Ya. Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, selamat pagi. Sri ya? Yang tadi telat. Oke, silakan duduk. Sri, ada yang ingin Bapak bicarakan dengan kamu. Om Swastiastu, selamat pagi. Kenapa kamu dipanggil ke ruangan ini? Ya Pak, saya melanggar peraturan sekolah. Saya telat dan sepatu saya tidak sesuai aturan. Ya, Bapak paham. Semua orang pasti pernah terlambat dan melanggar peraturan sekolah. Ya Pak, saya salah. Saya memang telat sekolah. Tapi untuk memakai sepatu selain hitam, saya pertama kali ini ya Pak. Saya tahu saya melanggar. Kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah telat dan menggunakan sepatu di luar ketentuan, Sri. Ya Pak, tapi ini... Tapi Bapak sudah catat di sini kamu sudah terlambat lebih dari 3 kali, Sri. Bapak jangan marah ya. Saya takut Pak kalau saya dimarahi. Silakan. Kita di sini mencoba untuk mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi, Sri. Boleh Bapak mengetahui kenapa kamu terlambat sampai 3 kali? Dan kenapa pada hari ini kamu menggunakan sepatu selain warna hitam? Padahal kamu tahu hari ini adalah hari Senin. Baik Pak. Saya minggu ini membantu ibu saya jualan sayur di Pasar Banjar dari jam 4 pagi sampai jam setengah 7. Karena ibu saya sakit Pak. Terus sepatu hitam saya masih basah karena habis saya cuci kemarin tapi lupa menjemurnya. Baik, saya paham apa yang kamu alami dan alasan kamu terlambat. Ya Pak, maafkan saya. Ya, kamu paham kan? Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Ya Pak, saya keyakinan untuk tidak telat masuk mengikuti pelajaran dan menggunakan sepatu warna hitam setiap hari Senin. Ya, jadi Bapak harapkan kamu pasti ingin menjadi orang sukses kan? Ya, saya ingin menjadi siswa yang bisa membantu orang tua saya mencari nafkah Pak. Saya janji tidak mengulanginya lagi. Saya sadar saya harus disiplin supaya sukses. Kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan bukan, Sri? Ya, saya bersedia Pak. Saya sangat sayang ibu saya dan saya ingin membantu beliau. Baiklah, kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Silakan kembali ke kelas. Baik, terima kasih Pak. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi. Morning, student. How are you today? I'm fine. I'm very well. Today we are going to learn a new topics about how to express suggestion. Yeah. Hey, Winda. What are you doing? Apa yang kamu lakukan? Are you sleeping? Woi, tukang tidur, tukang makan deta lagi. Apa lo semua? Mengapa tadi? Siapa yang bilang aku gendut? Awas kalian. Kamu kan yang salah. Kok marah-marah pada kami? Woi, hukum dia Pak Guru. Ya Pak Guru, suruh saja dia berdiri di tiang bendera biar tahu rasa. Awas ya kalian semua, yang namanya body shaming. Sudah anak-anak, sudah sabar. Winda, kamu nanti ke ruangan Bapak ya, karena ada yang ingin Bapak bicarakan. Nah, untuk siswa yang lain,
silakan buka halaman 19. Kita belajar tentang recommendation. Khusus Winda, Bapak tunggu di ruang guru. Om Swastiastu, Pak. Oh, Om Selamat Swastiastu, pagi. Winda. Saya disuruh ke sini. Oke, silakan duduk. Ya, Winda, ada yang hal ingin Bapak bicarakan dengan kamu. Winda, tahu kenapa Bapak panggil kamu ke ruangan ini? Iya Pak, tahu. Karena saya tertidur dan makan di kelas dan tidak menghiraukan Pak Budi yang sedang mengajar. Terus, kenapa kamu marah-marah tadi di kelas? Iya Pak Budi, siapa yang tidak kesal? Saya sudah lapar, mengantuk, dihina lagi. Coba Bapak menjadi saya, apakah Bapak tidak marah jika dihina? Oh, begitu. Ya, pastilah kamu marah. Terus, kamu apa yang ingin kamu lakukan kepada teman-temanmu? Iya, saya lawan dong Pak. Ini kan namanya body shaming. Saya sakit hati loh Pak. Saya bisa saja tuntut mereka Pak. Oh ya, wajar itu, Winda. Body shaming itu tidak baik. Dan itu salah satu bentuk penghinaan. Dan kamu wajib mempertahankan harga dirimu, kan? Iya Pak, saya masih sabar. Padahal saya sudah mau lempar makanan yang tadi saya makan ke mereka. Wah, untung kamu tahan dan bersabar. Terus, boleh Bapak tahu, kenapa kamu makan di kelas dan tertidur? Oh, yang itu Pak. Saya lapar dan mengantuk. Saya tadi malam bergadang bantu orang tua saya petik bunga cengkeh. Dan pagi-pagi subuh orang tua saya sudah pergi ke Tegal Orang menjadi buruh petik cengkeh. Jadi saya tidak sempat sarapan, apalagi badan saya gede begini. Lapar saja Pak. Oke, baik. Kamu, Winda, ternyata kamu orang yang sangat baik dan suka membantu orang tua. Tetapi, apakah tindakan yang kamu lakukan di kelas kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Iya Pak, orang tua saya hanya buruh Pak. Ya jujur Pak, ini pertama kali saya tertidur dan makan di kelas. Dan ini juga pertama kali saya marah-marah kepada teman-teman saya. Saya paham Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Ya, membantu orang tua itu mewajibkan kita sebagai anak untuk membantu orang tua. Dan juga menghina itu bagian tubuh kita itu tidak baik. Ya, yang dilakukan oleh teman-teman itu tidak baik. Karena kita sebagai manusia pasti punya nilai harga diri. Nanti akan Bapak nasihati mereka juga. Iya Pak. Saya bangga dengan Winda. Karena Winda ternyata suka membantu orang tua. Baiklah. Apakah kamu bisa memperbaiki masalah ini? Winda, Bapak percaya kamu pasti bisa, Winda. Baik Pak, saya akan menjadi orang yang berguna untuk orang tua saya. Dan saya bangga menjadi diri saya sendiri. Oke, baiklah kalau begitu. Silakan kembali ke kelas Winda. Tetap ceria ya, tetap semangat. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, Sri, tolong sampaikan bagaimana perasaan Anda diberikan perlakuan tadi oleh Pak Budi. Silakan. Baik, perasaan saya ketika saya diberikan tindakan seperti tadi oleh Pak Budi, yaitu saya merasa senang dan lega karena jika saya punya masalah nanti, Pak Budi memberikan saya rasa percaya diri, sadar diri, ataupun yakin diri. Jadi kesadaran tumbuh dari dalam diri sendiri, bukan terpaksa maupun dipaksa. Terima kasih. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi. Baik Winda, sekarang Winda berikan tanggapan tentang perlakuan yang diberikan oleh Pak Budi tadi. Baik, setelah Pak Budi memberikan saya saran, saya merasa lebih tenang, lega maupun bahagia karena Pak Budi memberikan saran kepada saya itu dengan baik, sopan, tidak marah-marah ataupun menghukum saya ya. Jadi untuk kedepannya saya bisa melalui masalah saya ini dengan tenang, percaya diri, yakin. Terima kasih. Menjalin kolaborasi,